Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Perubahan dengan judul Merancang Perubahan dan Pengelolaannya dalam PT Telkom. Sebelumnya perkenalkan, saya Farah Askia Putri dengan NPM 0211193666. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu profil PT Telkom. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pada tahun 1961, pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel. Namun, seiring perkembangan pesat layanan telepon dan telex, pemerintah Indonesia mengeluarkan PP Nomor 30 tanggal 6 Juli 1965 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi dalam PN Postel atau PN Pos dan Giro serta PN Telekomunikasi. Dengan pemisahan tersebut, setiap perusahaan dapat fokus untuk mengelola portofolio bisnisnya masing-masing. Terbentuknya PN Telekomunikasi ini menjadi cikal bakal Telkom saat ini. Sejak tahun 2016, manajemen Telkom menetapkan tanggal 6 Juli 1965 sebagai hari lahir Telkom. Selanjutnya ada tujuan, visi dan misi, serta produk PT Telkom. Tujuannya mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Visi menjadi digital telkom pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misi A. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. B. Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. C. Mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Lalu ada produk PT Telkom. Di bagian telepon ada telepon tetap dan telepon fleksi. Di data atau internet ada Telkomnet Instan, Telkomnet Astinet, Speedy, Wi-Fi, e-business, solusi Enterprise Infonet, dan Telkomlink DIN Access. Selanjutnya ada strategi perubahan, tantangan, dan VUCA pada PT Telkom. Tidak mudah menerapkan nilai-nilai strategis kepada sekitar 28.000 karyawan PT Telkom dalam menghadapi perubahan budaya, organisasi, atau perusahaan. Namun, PT Telkom memiliki tahapan strategi sosialisnya sendiri. Yang pertama ada awareness, yaitu menimbulkan kesadaran dari dalam diri para pegawai untuk memiliki jiwa atau perasaan yang sama dalam memandang perusahaan mereka. Lalu ada understand. Nah, para pegawai diberikan pemahaman akan pentingnya memiliki rasa dan pandangan yang sama dalam memperlakukan perusahaan. Lalu ada socialization, yaitu tahapan setelah pegawai dibangkitkan rasa kesadarannya dan mengerti akan esensi mengapa di dalam sebuah perusahaan harus memiliki aturan atau kebijakan yang tentunya menyangkut pegawai. Jika tidak melalui tahapan-tahapan seperti itu, tidak bisa dipungkiri bahwa akan banyak respon yang mungkin tidak semuanya baik. Pasti banyak pegawai yang resisten. Jika respon mereka sudah resisten, maka untuk selanjutnya akan lebih sulit untuk mensosialisasikannya. Oleh karena itu, proses melakukan tahapan-tahapan membentuk budaya kerja di dalam sebuah organisasi atau perusahaan merupakan hal yang sangat penting. PT Telkom menyadari bahwa penciptaan iklim kompetitif di dalam internal perusahaan merupakan bentuk stimulasi yang efektif dalam mewujudkan budaya organisasi yang diinginkan perusahaan. VUCA menggambarkan situasi perubahan yang konstan dan tidak dapat diprediksi yang sekarang rasanya telah menjadi biasa di dunia bisnis. Kejadian yang terjadi di luar lingkungan organisasi dapat berdampak positif maupun negatif, yang mana seringkali membuat para pemimpin organisasi kesulitan membuat keputusan. Akhirnya, VUCA menuntut kita menghindari pendekatan manajemen dan kepemimpinan yang tradisional atau ketinggalan zaman. Susan Giles and Forbes, seorang pakar di bidang inovasi radikal, mengatakan bahwa ketidakpastian itu sendiri merupakan ciri khas dari kompleksitas. Sehingga, jika para pemimpin hanya mengandalkan keahlian teknis, kekuatan pribadi seperti karisma dan visi dan fokus organisasi pada efisiensi melalui inisiatif seperti Six Sigma, tidak akan berhasil di era VUCA. Selanjutnya, 4 hal yang bisa membawa perusahaan ke dalam kondisi VUCA. Yang pertama, disrupsi teknologi. Kemajuan baru dalam teknologi dari blockchain hingga kecerdasan buatan membentuk kembali pasar dan preferensi pelanggan setiap hari.
Mengikuti tren seperti itu diperlukan untuk kelangsungan hidup jangka panjang, tetapi sulit untuk memprediksi investasi apa yang benar-benar berharga. Yang kedua ada ketidakstabilan pasar, yaitu dunia kita menjadi semakin tidak stabil yang berdampak pada perilaku pasar global dan lokal. Misalnya, serangan teroris, pemerintahan yang tidak stabil, dan krisis keuangan global telah mengganggu ekonomi dan hubungan global kita secara substansial. Yang ketiga, persaingan tinggi. Jumlah wirausahaan pemula sekitar 100 juta bisnis baru dibuka setiap tahun di seluruh dunia, yang artinya kompetisi menjadi pemanas. Para pesaing muncul lebih cepat dibandingkan dengan masa sebelumnya. Lingkungan bisnis telah menjadi medan pertempuran di mana hanya terkuat yang bertahan. Yang keempat, konsumen yang berubah-ubah. Dengan pilihan yang belum pernah ada sebelumnya, loyalitas konsumen jauh dari jaminan. Mereka menginginkan nilai yang lebih baik dan pengalaman pembelian yang lebih dipersonalisasi, membuat pelanggan lebih sulit untuk dimenangkan, engage, dan dipertahankan. Selanjutnya ada peran pemimpin saat menghadapi VUCA. VUCA sendiri adalah akronim dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Saat terjadi volatilitas atau ketidakstabilan, peran pemimpin pada saat itu adalah A. Menerjemahkan data menjadi informasi, B. Komunikasikan yang jelas dengan karyawan atau staf, dan C. Pastikan penjelasannya mudah dipahami. Lalu, saat terjadi uncertainty atau ketidakpastian, peran pemimpin pada saat itu adalah dapatkan perspektif baru, bersikap fleksibel, dan be visioner. Lalu, saat terjadi complexity atau kompleksitas, peran pemimpin pada saat itu adalah kembangkan pemimpin yang kolaboratif, berhenti mencari solusi yang permanen, dan latih pemimpin masa depan dari sekarang. Lalu saat terjadi ambiguity atau tidak ada yang jelas atau tidak ada yang pasti, peran pemimpin pada saat itu adalah mendengarkan pendapat orang lain atau dari karyawan, dari staf. Kedua adalah berpikir secara berbeda dan siapkan dividen tambahan. Selanjutnya, menghubungkan dengan strategi manajerial. Yang pertama ada planning, yaitu dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Lalu ada organizing, yaitu tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Lalu ada actuating, yaitu usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut. Oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Lalu terakhir ada controlling, yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini udah sesuai dengan rencana atau belum, serta mengawasi penggunaan sumber daya alam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Selanjutnya ada budaya baru. Fase penilaian budaya baru mengandung dua tugas. 1. Menilai budaya organisasi yang udah ada. 2. Mempertimbangkan budaya organisasi yang diinginkan. Budaya yang diinginkan tidak sekedar mencakup aspirasi pribadi dan organisasi, tetapi juga mempertimbangkan permintaan lingkungan eksternal termasuk kompetisi, pelanggan, pemegang saham, dan stakeholder lain yang memungkinkan organisasi bersaing dan berhasil. Lalu ada culture gap analysis, yaitu fase ini menyangkut analisis terhadap kesenjangan antar budaya organisasi yang udah ada dengan yang diinginkan. Salah satu cara untuk menganalisis kesenjangan adalah dengan melihat pada apa yang sedang menghalangi organisasi dari pencapaian visi, misi, dan tujuan yang diinginkan. Lalu ada influencing culture change, yaitu inti dari perubahan budaya adalah perubahan pola pikir. Hal ini mempelajari cara baru dalam berpikir, bekerja, dan interaksi satu sama dengan yang lainnya. Untuk melakukan ini, perlu untuk mempengaruhi dan membentuk keyakinan, asumsi, dan nilai-nilai manusia di perusahaan. Lalu yang terakhir ada sustaining the new culture atau melanjutkan budaya baru memerlukan perbaikan usaha terus-menerus dalam mempengaruhi dan memperkuat perilaku aktual di perusahaan atas dasar harian. Keberlanjutan budaya baru terletak dalam nilai dan pentingnya tempat pemimpin dalam memelihara konsistensi praktik yang diinginkan dalam aktivitas dan tugas sehari-hari di perusahaan.
Lalu ada analisis SWOT dari PT Telkom. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu 1. Jaringan yang tersebar luas di Indonesia. 2. Pengembangan teknologi yang cepat. 3. Produk bervariasi. 4. Keamanan penggunaan terjamin. 5. Layanan yang baik. Dan 6. Brand image yang kuat. Lalu weakness atau kelemahan, budget yang besar untuk pengembangan teknologi. 2. Harga yang ditawarkan cukup tinggi. 3. Sering terdapat gangguan sinyal. 4. Kenaikan tarif. Dan 5. Teknologi tidak tahan lama. Lalu opportunity atau peluang, yaitu 1. Gaya hidup yang modern. 2. Butuh informasi. 3. Hidup serba praktis. 4. Pengguna telepon seluler yang sangat banyak. 5. Pendapatannya tinggi. Threats atau ancaman. 1. Meningkatnya kekuatan pesaing. 2. Bencana alam. 3. Cybercrime. 4. Terorisme. 5. Ekonomi turun berinovasi menciptakan produk dengan teknologi yang baru dan cepat agar dapat bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Organisasi adalah suatu wadah di mana terdapat sekumpulan orang yang mempunyai visi dan misi yang sama dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, setiap organisasi pasti mengalami perubahan dan juga perkembangan agar mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Tujuan utama dari perubahan organisasi adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja dan juga untuk mengubah organisasi atau perusahaan menjadi lebih baik. Perubahan organisasi atau perusahaan merupakan perubahan yang berkaitan dengan pengembangan, perbaikan, maupun penyesuaian yang meliputi struktur, teknologi, metode kerja, maupun sistem manajemen suatu organisasi. Dalam perubahannya, organisasi terus bertransformasi menjadi lebih baik dengan berbagai cara dan juga model. Dan semua model memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan organisasi dan membawa organisasi menjadi lebih baik. Dalam pelaksanaan perubahan budaya, memerlukan monitoring secara tetap dan penyesuaian pendekatan untuk mencapai hasil yang efektif. Persoalan pokok perubahan yang efektif adalah bagaimana organisasi mengimplementasikan sistem penghargaan kinerja, mengenal, mendorong, dan memperkuat praktik perubahan budaya yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.